Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Isatul Masluha, nomor induk 2024-12758. Saya dari Fakultas Tarbiyah dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan media dan klasifikasi media menurut para ahli, mata kuliah media pembelajaran oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Pendahuluan, pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau teaching aid. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan, pembelajaran atau instruction, produksi dan evaluasinya. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal dengan audio visual atau audio visual aids atau AVA. Pembahasan secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan medo yang artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Di antaranya, A. Menurut Berlach dan Eli, 1971 mengemukakan bahwa media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. B. Menurut Heinrich DKK 1985, media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud pembelajaran. Perkembangan media dari masa ke masa. Pada zaman Romawi kuno, sekitar 60 SM, muncul media untuk pernyataan umum yang dikenal dengan nama Acta Senatus atau Acta Diurna Populi Romawi. Akta Diurna ini terbit setiap hari yang isinya memuat pengumuman dari Kaisar Roma dan berita kegiatan kekaisaran lainnya yang ditempel atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum. Dikenal juga orang yang menjual jasa untuk mencatat isi beritanya disebut dengan aktuari. Semakin lama jumlah aktuari semakin banyak sehingga berita dibacakan setiap pagi selama 2 jam oleh pegawai istana. Perkembangan selanjutnya ditulis dan ditempel di Forum Romanum. Akta Diurna diterbitkan oleh Julius Caesar pada tahun 59 SM dan bertahun 4 abad sampai runtuhnya Kekaisaran Roma pada tahun 476 Masehi. Di zaman Kekaisaran Augustus, cara penyampaian berita banyak diperbaiki, yaitu dengan cara beranting. Para pakar menyebut masa sebelum Akta Diurna sebagai masa prajurnalis dan masa setelah Akta Diurna sebagai masa jurnalis. Menurut Arsyad 2014 20-21, klasifikasi media pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Karena melalui media ini perangkat lunak atau software yang sebagai berikut. 1. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Karena melalui media ini perangkat lunak atau software yang melengkapi alat proyeksi ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang diinginkan. Contohnya, foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan sebagainya.
visual, disebut juga sebagai media video. Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam media video terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan menciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi, misalnya film bersuara, video, televisi, sound slide. Yang ketiga, media multimedia adalah media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap, seperti animasi. Multimedia sering diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Dan yang keempat yaitu media realita. Media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti binatang, spesimen, herbarium, dan lain sebagainya. Dari klasifikasi media, menurut para ahli, dapat disimpulkan dengan adanya media pembelajaran, yaitu proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah, yakni dengan efisiensi belajar siswa meningkat karena sesuai tujuan pembelajaran. Membantu konsentrasi belajar siswa karena media pembelajaran menarik dan sesuai kebutuhan siswa. Meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar sehingga siswa memahami secara nyata dari materi yang diberikan. Kesimpulannya, sejarah perkembangan media dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang mencerminkan perubahan dalam cara informasi disebarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut ini ada beberapa tahapan penting dalam perkembangan media. Media tradisional sebelum abad ke-20. Pada awalnya, media komunikasi terbatas pada cara-cara tradisional seperti lisan, cerita rakyat, dan pidato. Tulisan di media fisik seperti tablet tanah liat, papirus, dan surat kabar yang masih sangat lokal. Era cetak abad ke-15 sampai 19, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 membuka jalan bagi penerbitan massal, buku, dan surat kabar. Inilah yang memungkinkan penyebaran informasi kepada masyarakat luas dengan lebih cepat. Era elektronik abad ke-20, kemunculan radio, televisi, dan telepon memungkinkan media mencapai audiens yang lebih besar dalam waktu singkat. Radio dan televisi menjadi alat utama untuk komunikasi massa, menyebarkan berita, hiburan, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu era digital pada abad ke-21 dengan perkembangan internet, komputer, dan perangkat mobil, media perkembangan ke arah digital. Baik, saya mengambil referensi dari daftar pustaka yang telah tertera. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.